Shalom semuanya, saya Kiki Mulyana dan ini istri saya Ati. Kami ada dalam penggembalaan di wilayah Bandung Selatan. Sebenarnya kalau gejala itu saya duluan yang merasakan ada gejala. Diawali dengan flu, batuk seperti biasa, tapi kemudian ketika berlalunya waktu, istri saya merasakan penciumannya hilang. Kita kan sensitif nih, penciuman hilang, sepertinya COVID nih. Akhirnya kami bersepakat untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Dari sana baru tahu setelah di swab pakai antigen, kami dua-duanya dinyatakan positif. Itu awal mulanya. Kikim itu sebenarnya di kantor tuh tanggal 5 ada teman seruangannya itu udah terpapar seperti itu, dan tanggal 5 itu di swab lah ya antigen, ternyata saat itu Kikim itu negatif. Nah tanggal 11 Juni kita sekeluarga vaksin seperti itu ya. Nah, tanggal 11 Juni itu kita vaksin, kami tidak merasakan apa-apa. Saya secara pribadi pas besoknya hari Sabtu tanggal 12 ngerasa pegel seperti itu. Sampai hari Minggu lah, hari Senin udah pulih. Tapi kok Kikin sampai hari Senin pun masih seperti itu gitu. Dan memang tidak ada istirahat, tetap kerja dia seperti biasa gitu ya. Dan ngerasa puncaknya sekali dia sudah ngerasa drop itu pas hari Rabu tanggal hari Selasa tanggal 14 Juni itu dia udah benar-benar ngerasa drop. Akhirnya dia minta izin cuti tanggal 14 sama 15 Juni seperti itu ya. Nah, otomatis saya benar-benar full gitu ngerawat Kikim saat itu. Dan kami tetap tidak berpikiran bahwa Kikim itu terpapar. Kami mikir itu adalah efek dari vaksin aja seperti itu. Nah, ketika hari Jumat tanggal 18 jam 10 malam lah setelah saya beres-beres, saya hilang penciuman saat itu gitu ya. Hilang penciuman, saya kasih tahu ke Kikim, saya hilang penciuman, saya udah coba pakai minyak kayu putih, sampai pakai parfum yang menyengat, sama sekali nggak mencium seperti itu. Akhirnya kita sepakat malam itu besok hari Sabtu tanggal 19 kami ke puskesmas terdekat di wilayah kami dan dinyatakanlah kita dua-duanya positif. Dan puji Tuhannya sangat ini ya, responnya bagus gitu ya dari puskesmas. Untuk anak-anak pun besok paginya mereka langsung di swab juga seperti itu. Dan 5 hari kemudian anak-anak juga di PCR dan mereka tetap negatif ya, puji Tuhan. Nah seperti itu, dan kami isoman di rumah berempat. Tetap anak-anak ada di rumah, kami pun di rumah seperti itu ya. Hanya tetap menggunakan masker, dan kami terus sepanjang tanggal 19 itu kami ya inilah di kamar seperti itu. Dan kemudian Kikim itu terus tidak ada, padahal udah dari puskesmas sudah dikasih vitamin, obat-obatan seperti itu, nggak ada istilahnya pemulihan yang baik gitu ya. Jadi semakin drop seperti itu. Saya sampai bingung kenapa setelah udah dikasih obat vitamin tetap seperti itu gitu. Jadi tanggal 21 dengan rekan yang lain memberitahukan lebih baik inilah ke rumah sakit kalau seperti itu gitu ya. Dan waktu tanggal 21 itu kita cari tetap nggak ada. Nah kebetulan pas tanggal 22 kita dikirimin itu oximeter
Nah, saat tanggal 22 itu oximeter saturasi kokikim itu 86 saat itu ya pertama, dan saya puji Tuhan itu 96 seperti itu. Dan saya terus ukur seperti itu, dan di rumah pun kami terus melakukan proning ya buat kokikim seperti itu. Dan tidak ada juga perubahan gitu ya, tidak ada perubahan udah melakukan proning seperti itu. Panas tetap tinggi 39, 38 gitu ya. Jadi ketika saya catat itu 2 jam sekali, tetap aja tidak ada perubahan seperti itu. Dan tanggal 22 kami cobalah dengan menyetir sendiri kokikim, kami coba ke rumah sakit mencari, ternyata semua rumah sakit ketika bulan Juni itu memang sangat penuh sekali ya, di mana-mana banyak sekali yang terpapar seperti itu. Jadi kami disuruh waiting list seperti itu dengan kondisi udah lemes ya. Kami akhirnya pulang kembali. Tanggal 23 dicari juga seperti itu gitu. Dan puncaknya sekali ketika tanggal 24 jam 6 pagi itu saturasi kokikim itu udah sebelumnya sempat naik ya, ketika tanggal 23 dikirimin kita tabung oksigen itu sempat naik sampai 94 seperti itu. Nah, ketika tabung oksigen itu habis oksigennya jam 6 pagi itu saturasinya jadi 80 saat itu ya. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana dari gereja seperti itu ya, bahu-membahu mencari supaya kami bisa dievakuasi lah dari rumah seperti itu ya, untuk bisa ke rumah sakit seperti itu. Dan saat itu memang di mana-mana ambulan penuh. Kami telepon juga Satgas Covid yang terdekat di wilayah kami juga, saat itu ambulan penuh semua, penuh seperti itu. Dan nggak mungkin bawa mobil sendiri dengan keadaan udah drop seperti itu gitu. Berapa jam kemudian itu udah sempat saturasinya kokikim itu udah jadi 77 gitu ya, karena menunggu juga oksigen yang dikirim dari Ibu Rita waktu itu ya. Jadi benar-benar udah drop 77. Akhirnya saya percaya sekali bahwa ini semuanya karena bagaimana gereja Tuhan, para penatua dan semua jemaat Tuhan berdoa buat kami gitu ya, untuk kesembuhan kami. Di situ Tuhan mengingatkan saya untuk bertanya waktu itu ke Ibu RT kami ya, seperti itu. Ini saya bilang, Bu, ini si Papi udah drop sekali, kira-kira ada nggak ya ambulan yang bisa membawa kami evakuasi dari rumah ke rumah sakit seperti itu ya. Terus Bu RT ini bilang, tenang aja nih, pasti nanti ada ambulan seperti itu, karena memang dari pihak diakonnya juga udah ke PMI semuanya udah waiting list juga untuk ambulan untuk kami seperti itu. Dan singkat cerita, setengah jam kemudian ambulan ada dari masjid tempat kami berada ya. Jadi mereka juga pakai APD seperti itu. Akhirnya kami bisa dievakuasi. Kami pertama karena teman dari Bandung Selatan itu menyuruh kami untuk ke UKM saat itu. Ternyata di UKM itu bukan buat isolasi buat yang terpapar yang udah berat seperti itu, jadi hanya mereka yang ringan gitu, karena untuk medis yang lebih berat seperti itu belum ada di sana. Akhirnya dari sana kami kembali lagi ke Sentosa Kopo ya, Sentosa Kopo. Di situ juga benar-benar penuh sekali orang yang terpapar seperti itu, yang waiting list banyak seperti itu ya. Saat itu juga saya memohon gitu, karena sebelumnya tanggal 23 juga saya udah datang ke sana, ditolak juga gitu ya. Saya berharap tanggal 24 kami ke sana itu ya kami bisa diterima seperti itu. Ternyata tetap aja
sampai dokter jaga bilang di situ ini aja saturasi di bawah Bapak juga masih banyak yang belum tertangani seperti itu. Jadi silahkan cari rumah sakit yang mungkin bisa menerima seperti itu ya, karena mereka juga memang nggak ada IGD penuh semua. Dan saat itu benar-benar saya sendiri terdistract dia juga gitu ya. Ini kok ya saya tahu ini semuanya karena benar-benar semua gereja Tuhan gitu ya mengasihi kami, ya nelpon lah, WA seperti itu, dan itu tidak bisa saya istilahnya mengangkat satu persatu gitu ya, karena benar-benar saya fokus untuk mengurus Kokikin saat itu gitu. Dan ketika kami tidak bisa diterima di rumah sakit Sentosa Kopo, pihak ambulan yang membawa kami dengan Pak RT tempat kami berada, dia bilang tenang nih, pokoknya sampai ada bed di IGD manapun kami akan menunggu seperti itu. Itu yang membuat saya tahu ini semua tangan perpanjangan Tuhan ya bagi kami seperti itu ya. Dan ketika kami keluar dari rumah sakit Sentosa Kopo itu, tiba-tiba saya tergerak gitu ya untuk membuka satu WA temannya Kokikin saat itu. Dia bilang di WA itu, kalau memang Kokikin mau dirawat di rumah sakit Kebonjati ada, kami sudah daftarkan atas nama Kiki Mulyana. Dokter jaga dan suster jaga udah tahu seperti itu. Nah, soalnya sebelumnya itu Dokter Ahmad bilang coba cari terus keluar dari Sentosa itu, ya maksudnya di Papai lah, mungkin di Immanuel mungkin ada, atau di rumah sakit Ibu Ana, sampai mungkin bisa ke kota seperti itu ya. Jadi itu kan dalam pikiran kami dengan keadaan seperti ini bingung juga gitu, belum ada kepastian gitu ya. Tapi ketika saya baca itu, saya langsung gedor ya dari belakang ambulan itu ke supir yang membawa kami, Pak, nggak usah lagi mampir kemana-mana, langsung kita ke rumah sakit Kebonjati seperti itu ya. Nah, ketika saya bilang seperti itu, nggak lama kemudian ada supir ojol. Saya pikir itu karena memang ambulan kan memang cepat ya, pergerakannya cepat gitu ya. Saya pikir apakah dia keserempet atau seperti apa gitu. Nah, saat itu si supir ojol ini ngetok pintu ini gitu, supir, ini mau kemana Pak gitu. Ini mau ke rumah sakit Kebonjati. Bisa kita tahu ya bagaimana daerah Kopo, Astana Anyar, Garujati itu dalam keadaan hari biasa itu pasti macet seperti itu ya. Dan memang ketika kami keluar itu udah jam 3 lebih, sudah istilahnya jam-jam pulang kerja lah semua orang gitu ya. Dan langsung tiba-tiba si ojol ini memberhentikan mobil kiri kanan, dan kami itu yang membuat saya terharu, luar biasa gitu ya. Allah kita yang tidak pernah terpikirkan. Mungkin kita kadang selalu berpikir bahwa hal-hal yang mujizat yang terbesar lah yang membuat kita bersyukur gitu, tapi sekecil apapun ternyata Allah gitu itu detail banget gitu ya, membuat semuanya indah seperti itu ya. Jadi kami bisa menyaksikan bagaimana ojol ini melambaikan tangannya satu-satu megang setirnya itu, semua kiri kanan, arus kiri dan kanan itu berhenti seperti itu sampai ke Garujati. Jadi dari situ, dari Sentosa Kopo kami sampai ke Bonjati itu ya kurang lebih 14-15 menit kami sudah sampai seperti itu ya. Dan ketika kami masuk ke rumah sakit itu juga membuat saya terpesona gitu ya, karya Tuhan. Ketika mobil kami berhenti, mobil ambulan ini berhenti di IGD Kebonjati itu, kami disambut begitu rupa. Saya melihat kok luar biasa sekali gitu. Padahal ada beberapa orang yang saat itu juga lagi menanti gitu ya untuk bisa masuk ke IGD itu. Saat itu juga dalam keadaan seperti itu saya berdoa, Tuhan, suami saya terlebih
memerlukan ini. Tapi saya juga berdoa bagi mereka yang lagi duduk di luar sana juga, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, seperti itu ya. Dan singkat cerita langsung Kok Kikim tuh langsung ditindak medis gitu ya, langsung ditindak medis. Ketika saya mendaftar dulu di IGD itu, tiba-tiba langsung ada WA dari seorang rekan kerja juga, karena saat itu memang saya nggak berpikir untuk saya gitu ya, saya berpikirnya yang penting suami saya dulu bisa dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang udah drop seperti itu. Tapi saat itu ada rekan sekerja mengatakan lebih baik berdua, seperti itu ya. Dan saat itu langsung ini saya yakin semuanya campur tangan Tuhan melalui semua teman-teman yang me-WA kami, seperti itu. Dan saat itu saya langsung mendaftarkan untuk kami berdua, walaupun saya belum punya bed saat itu ya, untuk di IGD, baru Kok Kikim gitu. Setengah jam kemudian baru saya mendapatkan bed untuk saya juga dirawat, dan langsung kami ditindak medis hari Kamis tanggal 24 itu. Jadi langsung kami di EKG, langsung di ronsen, langsung di infus untuk awal itu infus untuk anti biotik ya, untuk serum virus, semua seperti itu. Langsung luar biasa penanganan dari pihak medis. Kami melihat bagaimana Tuhan berperkara untuk kami. Kami percaya bahwa kami bisa ada seperti ini ya, karena Tuhan masih membutuhkan untuk kami bergerak di dalam kerajaan Allah sendiri, seperti itu. Yang membuat kami yang membuat kami kuat itu adalah Tuhan mengingatkan bahwa kami terus menjaga damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi ketika damai sejahtera itu, jadi Kok Kikim itu sebenarnya tidak tahu sama sekali bagaimana sebenarnya kondisi kesehatannya, seperti itu. Jadi saya simpan aja dalam hati berhari-hari, seperti itu ya. Walaupun dia nanya ketika saya tem gitu ya, berapa suhu badannya gitu, nggak ya salah aja saya menyebut gitu ya, padahal itu udah 39, seperti itu. Jadi benar-benar saya memfokuskan supaya dia tenang, seperti itu ya, karena memang satu hal dengan kita terpapar COVID ini adalah Tuhan menyuruh kita duduk, tinggal diam dan tenang gitu ya, seperti itu, supaya kekuatan Tuhan sendiri yang bekerja dalam kita gitu. Nah, kemudian nggak gampang ya untuk mendapatkan damai sejahtera seperti itu, tapi saya terus mendesak supaya saya mendapatkan damai sejahtera itu, karena damai sejahtera ketika kita dapatkan itu melampaui akal dan pikiran kita. Kalau damai sejahtera tidak ada di dalam hidup kita, pasti itu akan membuat akal dan pikiran kita yang selalu berkecamuk dalam hidup kita gitu. Jadi tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk penyembuhan, pemulihan ini gitu. Jadi singkat cerita, ketika kami udah di IGD, saat itu saya nggak sadar juga para nakes bilang silahkan daftar untuk mendapatkan ruang perawatan, seperti itu. Karena saya memang ngerasa kuat selama ini ngurusin segala sesuatu. Saya maksudnya walaupun udah pakai infus tadi itu, saya pengen ngedaftar gitu untuk kami dapatkan ruang perawatan. Ternyata nakesnya bilang, ibu mau kemana, kan ibu ini terpapar, ini bisa membahayakan orang lain, seperti itu. Itu sebenarnya saya saking semangat gitu ya. Nah, sehingga saat itu kita bingung, sampai nakes bilang emang nggak ada saudara yang bisa mendaftarkan, dan ini semua Tuhan atur juga dengan perkara untuk mendaftarkan. Walaupun kita menganggap ini adalah hal sepele gitu ya, hanya mendaftarkan doang gitu ya. Nah, saat itu ada saudara seiman yang saat itu lagi ada di Raja Wali, padahal dia tempat kerjanya itu di daerah Bojong Soang, seperti itu. Tapi saya yakin ini semua tangan perpanjangan Tuhan gitu.
Dan dia bilang, saya lagi ada di Raja Wali, paling 5-10 menit saya udah bisa nyampe di Kebonjati. Seperti itu. Nah, ketika dia nyampe, dia daftarkan kami berdua untuk mendapatkan ruang perawatan. Sampai saudara seiman kita ini mengatakan hanya begini doang gitu ya. Ini semuanya kita anggap mungkin simple gitu, tapi inilah yang Tuhan berperkara atas kesehatan kami gitu. Dan akhirnya kami dibawa ke ruang perawatan, dan itu di ruang perawatan kami di ruang biasa waktu tanggal 24 malam itu ya. Besok paginya kami akhirnya dipindahkan di ruang ICU ya, di ruang ICU di sana, supaya kata para nakesnya waktu itu supaya lebih gampang kami bisa memantau Bapak dan Ibu seperti itu. Dan pelayanan nakes ini juga saya tahu ini semuanya pasti tangan perpanjangan Tuhan, bagaimana mereka merawat kami, bagaimana mereka ya memberikan yang terbaik buat kami seperti itu. Dan tanggal 25, 26 kami di PCR, dan tanggal 2 Juli kami di PCR ya. Jadi tanggal 25 baru kemarin saya datangin rumah sakit Kebonjati, belum keluar itu tanggal 25 hasil PCR-nya. Nah, ini karena kita menggunakan dari Menkes seperti itu ya. Nah, yang tanggal 26 itu udah keluar hasil PCR-nya udah negatif. Nah, akhirnya yang tanggal 2 itu kita hasil PCR yang berbayar itu memang tanggal 3-nya langsung waktu itu keluar ya. Tanggal 3 langsung keluar dan itu udah negatif. Maka tanggal 3 kami dari pihak Kebonjati kami diperbolehkan pulang waktu itu tanggal 3. Jadi di sini kami melihat bagaimana kami dibentuk, bagaimana kami dibuat Tuhan ya, diproses dengan perkara terpapar ini adalah salah satunya itulah duduk diam dan tenang, dan terus pegang damai sejahtera daripada Tuhan, supaya itu yang tidak membuat akal dan pikiran kita yang bekerja seperti itu, tapi kita fokus kepada Tuhan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya bagikan gitu ya, dari saya secara pribadi seperti itu. Haleluya. Ketika sudah dinyatakan negatif ya, sebenarnya berita kami sudah negatif itu ketika kami sudah di rumah. Ketika kami sudah di rumah, itu hari Minggu. Karena apa? Karena kami dapat WA dalam bentuk PDF, satu bukti bahwa kita sudah negatif gitu. Ya, kita bersyukur gitu ya, bahwa ternyata kita bukan hanya dipulangkan dengan karena dari sana yang mengerti gitu bahwa memang pihak rumah sakit sudah yakin kita sembuh. Dan hari Sabtu kita pulang, Minggu Sabtu sore kita pulang, sampai rumah jam 4-an. Hari Minggu siang setelah ibadah kita dapat PDF-nya, memang dari saudara sendiri. Saudara kami memang ada juga di Kebonjati, pensiunan sana. Itu kita baru tahu bahwa kita sudah negatif gitu. Seperti itu ya, puji Tuhan. Kami mengerti dari sini, kami mengerti bahwa apa yang dulu menjadi pertanyaan di awal-awal saya kena, waktu itu saya terus bertanya-tanya sama Tuhan. Kita kan tahu bahwa hati yang gembira adalah obat gitu ya, seperti itu. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Untuk gembira saya tidak mendapatkan. Nah, seperti itu. Sedangkan Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Akhirnya setelah melampaui segala cerita yang tadi saya sampaikan, saya baru mengerti bahwa jawabannya adalah damai sejahtera itu. Filipi 4 ayat 7 menyatakan bahwa damai sejahtera yang daripada Allah
yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh iya, apa yang kami alami memang damai sejahtera aja. Sempat ngigau, saya kalau ngigau tuh seperti ngeliat video saja. Ada hal yang menyeramkan juga ada, tetapi hanya sebatas saya melihat video saja, seperti melihat video. Orang bilang ngigau gitu kan, orang bilang mimpi. Kenyataan memang saya seperti ngeliat video. Ketika saya ngigau tentang kerjanya, saya seperti di monitor di kantor. Nah, seperti itu. Ketika melihat yang seram-seram juga saya ngelihat itu seperti video saja. Tetapi yang heran, tidak menimbulkan ketakutan, tidak menimbulkan keresahan. Memang di hari-hari kami di rumah sakit beberapa kali, ya sekalian kami mengucapkan syukur, sekalian kami mengucapkan terima kasih pada gereja Tuhan yang begitu luar biasa mendoakan kami. Beberapa kali, ya terutama istri yang mengikuti doa yang dilaksanakan oleh gereja. Istri mengikuti, kadang-kadang saya juga ikut walaupun tidak penuh gitu ya. Saya melihat di sana gereja Tuhan bergerak dalam doa yang berkuasa. Memang akhirnya saya tahu juga ada gereja dari tempat saya lahir. Akhirnya saya tahu mereka mendoakan juga. Saya punya hati untuk gereja itu karena gereja yang lama terbengkalai. Saya terus sedang mendoakan terus waktu itu. Punya hati untuk mendoakan saja. Ternyata Tuhan luar biasa gitu. Saya menabur dengan doa. Tuhan perlihatkan bahwa ketika kita menabur, kita menuai. Berapa hari setelah kami di rumah, isoman setelah kami dinyatakan negatif, nah, lalu kami tahu, singkat kata, gereja di sana juga mendoakan kami. Bahkan doa puasa, itu luar biasa penggenapan jadi Tuhan yang kami alami. Yang mungkin itu yang bisa saya berikan. Kita terkadang orang gereja suka lupa yang dikedepankan doa. Itu sangat penting memang, iya dan amin. Tapi penting juga kita mempelajari, kita mengetahui tentang COVID-19 itu apa sih, obat apa yang harus kita siapkan, pola hidup apa yang harus kita kerjakan, seperti itu. Saya punya teman, seorang pengusaha, tapi dia benar-benar concern mempelajari apa itu COVID, apa itu obat yang bagus, obat yang murah, pola hidup yang harus seperti apa. Ternyata ketika saya mencontoh dia, saya lakukan, perkembangan kesehatan kami luar biasa. Seperti itu. Seperti berjemur di siang hari, sesuatu menurut orang masih dicemooh lah sama orang banyak, saya sudah kerjakan. Bahkan ketika saya setelah makan siang di kantor jam 12, saya kerjakan berjemur. Saya cerita ke manajer saya. Akhirnya manajer saya juga ikut-ikutan saya. Setelah makan siang berjemur barengan seperti itu. Dan memang itu perlu, di situ pengetahuan perlu dikerjakan supaya kita tidak salah langkah. Mungkin itu saya di sisi hal sebetulnya sama dengan itu. Yang kedua, ya tadi hal damai sejahtera. Untuk imunitas itu akan terganggu sekali kalau hati kita, pikiran kita terdistract oleh berita-berita dari dunia ini gitu ya. Hoax lah, informasi yang terlalu banyak lah, informasi yang kurang tepat lah, yang bikin pusing, yang justru bikin galau. Si Anu meninggal, si ini meninggal, si ini sakit, si ini terpapar, si ini tidak dapat rumah sakit, dia tidak dapat oksigen, dan segala macamnya. Singkat kata, mari kita hadapi semuanya dengan tenang, dengan damai sejahtera, yang daripada Allah. Supaya kita tenang bagaimana jadi. Ya mungkin dari saya itu. Mungkin lain. Dengan keadaan kami terpapar dan Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, kami yakin betul bahwa ada pekerjaan yang besar yang Tuhan
rindu untuk kami kerjakan seperti itu ya. Ini tadi mungkin buat saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang isoman di rumah ataupun mungkin di rumah sakit, jangan pernah putus asa, jangan pernah tidak punya pengharapan bahwa peliharalah damai sejahtera itu. Itu yang terpenting sekali, karena ketika kita memelihara damai sejahtera itu pasti muncul juga cita kita tidak memikirkan lagi, oh saya lagi sakit, seperti itu enggak. Kami di rumah sakit juga ya, dengan keadaan waktu itu lagi pakai oksigen, lagi diinfus kokikim seperti itu. Saya berusaha gimana caranya supaya hati dia terus ada di dalam damai sejahtera. Bisa bayangkan yang sebelumnya ya, dia untuk membaca firman Tuhan aja susah, jadi saya yang harus membacakan, untuk mengaminkan aja susah karena lagi dalam taraf pakai infus sama oksigen, sesak seperti itu. Tapi saya katakan bahwa peliharalah damai sejahtera, peliharalah damai sejahtera. Itu yang membuat kami tenang. Jadi ini juga saya berharap buat saudara-saudara yang mungkin saat ini isoman, peliharalah damai sejahtera. Memang tidak gampang, tapi rebutlah, desak supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu. Itulah yang membuat kita hidup, itu yang membuat kita menang dalam terpapar COVID-19.